Pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyelenggaraan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tinggal di pemukiman yang padat dan kumuh. Penyelenggaraan TPS 3R diarahkan kepada konsep reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau daur ulang. TPS 3R ini melayani suatu kelompok masyarakat termasuk di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah yang melayani minimal 200 rumah atau kepala keluarga. Pengurangan sampah sejak dari sumber lewat reduce, reuse, dan recycle pada skala komunal atau kawasan ini ditunjukkan untuk mengurangi beban sampah yang harus diolah secara langsung di TPA sampah. Titik penting dalam program TPS 3R adalah peminatan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menerima program terutama mengenai bantuan pasca konstruksi seperti pengangkutan residu yang terencana, bantuan teknis, dan non-teknis. Dalam penyelenggaraan TPS 3R, terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. 1. TPS 3R menangani kawasan yang rawan persampahan sesuai strategi sanitasi kota atau SSK, sebagaimana didefinisikan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. 2. Mampu melayani minimum 200 KK atau 1.000 sampai 1.600 jiwa yang setara dengan 3 sampai 6 meter kubik per hari. 3. Lahan yang dibutuhkan untuk TPS 3R dengan luas minimal 200 meter persegi. 4. Sampah yang masuk sudah terpilah sejak dari sumber. Hal ini mengoptimalkan kinerja TPS 3R. Untuk itu, diperlukan upaya pemberdayaan pemilahan sampah oleh warga. 5. Pengumpulan sampah yang terpilah dilakukan dengan menggunakan gerobak manual atau gerobak motor. Pengumpulan dapat dilakukan dengan membuat sekat pada gerobak pengumpulan sampah atau dengan membuat mekanisme jadwal pengangkutan sampah sesuai jenisnya. Misal, sampah organik setiap hari, sampah anorganik setiap 2-3 hari sekali. 6. Proses pengolahan sampah dilakukan melalui proses pemilahan atau fisika. Pengolahan sampah organik atau biologis, lalu pengumpulan sampah anorganik yang dapat didaur ulang, pemadatan maupun pencacahan atau proses fisika sampah anorganik, daur ulang untuk mengoptimalkan volume yang disalurkan ke pelaku daur ulang, serta pengangkutan sampah ke TPA sampah untuk sampah residu yang telah diolah secara fisika atau telah dipadatkan. 7. Untuk sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dikumpulkan dan dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku. Sampah dari sumber diharapkan dapat dipilah oleh masyarakat minimal ke dalam 3 jenis wadah sampah berbeda. Di antaranya sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk, sampah daur ulang,
yaitu kategori sampah anorganik atau sulit membusuk yang dapat didaur ulang, sampah anorganik residu atau tidak dapat didaur ulang, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dengan sistem pengolahan sampah tersebut, diharapkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% dari angka timbulan. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% dari angka timbulan sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional di tahun 2025. Sampah organik diolah dengan berbagai cara, yaitu A. Dengan proses pengomposan sehingga menghasilkan kompos atau pupuk organik. B. Biodigester yang menghasilkan produk gas metan untuk keperluan masak. C. Pemanfaatan untuk pakan ternak atau BSF yang dihasilkan sampah atau pengolahan langsung dari sampah organik menjadi pakan ternak. Tujuan pengomposan adalah untuk mengubah bahan organik dan biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil. Dengan demikian mengurangi volume atau masanya. Tahap pengomposan terbagi atas: A. Pembuatan kompos setengah matang yang membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. B. Pematangan atau maturasi, kompos yang berlangsung sekitar 4-6 minggu. Tahap pertama. Tahap paling awal ini meliputi antara lain: A. Penetapan lokasi TPS 3R. B. Seleksi kabupaten atau kota yang berminat mengikuti program TPS 3R. C. Surat minat kabupaten atau kota yang mengikuti program TPS 3R kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Surat dilengkapi dengan daftar panjang lokasi masing-masing kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria TPS 3R, di mana harus di lokasi yang rawan sampah. D. Surat pernyataan dari kepala daerah yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya yang menyebutkan alokasi biaya operasional dan pemeliharaan. E. Menentukan kriteria TFL tiap lokasi. F. Pengajuan usulan TFL dan seleksi TFL di tingkat provinsi dan penempatan di lokasi masing-masing. G. Sosialisasi pada stakeholder diantaranya OPD, Direktorat Sanitasi dan Konsultan Advisory TPS 3R. Penyelenggaraan tahap kedua. A. Selektif. Seleksi lokasi dilaksanakan hanya pada kota atau kabupaten terpilih. Tahap awal dari seleksi lokasi ini adalah memperoleh daftar pendek dari lokasi yang paling memenuhi kriteria TPS 3R. Calon lokasi pada daftar pendek tersebut selanjutnya mengajukan proposal untuk dapat dilakukan metode selektif. Pelaksanaan metode selektif dilakukan oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator. B. Penetapan lokasi TPS 3R melalui surat penetapan lokasi penerima manfaat yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Penyiapan masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan KSM dan KPP melalui musyawarah mufakat. KSM, surat keputusan dibuat oleh kuasa pengguna anggaran. KPP, surat keputusan dibuat oleh kelurahan atau desa atau kecamatan atau dinas teknis terkait. D. Survei lapangan untuk mengetahui komposisi dan timbulan sampah serta kondisi sosial masyarakat. Selain itu, survei ini bertujuan untuk memperoleh data dasar dalam penentuan pemilihan teknologi, program penyuluhan, serta tolak ukur kinerja pembanding keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan. E. Penyusunan RKM yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator dengan melibatkan unsur dari pemerintah daerah atau dinas atau OPD terkait.
F. Pembuatan rencana teknik rinci atau RTR dan rincian anggaran biaya atau RAB. Konstruksi serta RABOP dilakukan oleh KSM dengan didampingi oleh fasilitator dan dinas atau OPD terkait. H. Pembuatan rekening bank atas nama KSM. G. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara pihak pejabat pembuat komitmen pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah dengan KSM. Tahap ketiga. Penyelenggaraan pada tahap ketiga meliputi A. Pelatihan tukang, B. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana TPS 3R, C. Pengawasan pekerjaan pembangunan TPS 3R mulai dari kegiatan persiapan sampai akhir pelaksanaan konstruksi, D. Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan TPS 3R yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan secara rutin, E. Pelatihan operasional dan pemeliharaan, F. Pelaksanaan serah terima bangunan dan serah terima pengelolaan, G. Peresmian bangunan. Tahap keempat. Penyelenggaraan tahap keempat ini terdiri dari A. Strategi pasca pembangunan penyelenggaraan TPS 3R yaitu 1. Merancang manajemen dan program pembinaan atau pendampingan atau kemitraan antara pihak-pihak terkait pengelolaan sampah atau OPD terkait dan pelaku perdagangan barang daur ulang atau lapak atau bandar, koperasi dan lain-lain dengan KPP sebagai pengelola sampah. 2. Mengadakan serah terima penyelenggaraan TPS 3R dari pejabat pembuat komitmen pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah kepada pemerintah daerah. B. Keberlangsungan program yang dilaksanakan dengan replikasi dan pengembangan TPS 3R yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan sasarannya. C. Pertemuan warga untuk membentuk komunitas agar lebih memahami dan pentingnya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. D. Penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan pada lokasi kegiatan penyelenggara TPS 3R, sehingga pengembangan lebih mudah dilakukan. E. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional sesuai dengan SOP kepada Pemda. Pemerintah kabupaten atau kota mendata operasional TPS 3R terkait jumlah sampah yang diolah, administrasi keuangan, tingkat partisipasi warga penerima manfaat dalam membayar iuran dan neraca keuangan KPP TPS 3R. Satu. Organisasi pelaksana tingkat pusat. 2. Organisasi pelaksana tingkat provinsi. 3. Organisasi pelaksana tingkat kabupaten. 4. Organisasi pelaksana tingkat masyarakat. 1. Pemberi dana. Pemberi dana adalah Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian atau PUPR melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK pengembangan PLP. 2. Bentuk dana bantuan pemerintah. Bantuan dalam bentuk uang tunai. 3. Sumber dana. A. Dana APBN. Biaya investasi prasarana dan sarana pada TPS 3R. B. Dana APBD. Biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R termasuk untuk penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan listrik, serta perbaikan sarana prasarana. 4. Penyaluran dana bantuan. A. KSM membuka rekening bank atas nama KSM. Buku rekening ditandatangani oleh 3 orang, Ketua KSM, Bendahara KSM, dan 1 orang perwakilan calon penerima manfaat. B. PPK pada pejabat pembuat komitmen. Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah membuat perjanjian kerjasama dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM. C. Penyaluran dana bantuan kepada KSM dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap 1. 70% dari nilai kontrak dana bantuan. Dokumen RKM telah diverifikasi dan disahkan oleh fasilitator provinsi atau FASPROV.
SK penetapan penerima TPS 3R. Dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 25% dari dana tunai atau in-cash kontribusi masyarakat. Tahap 2, 30% dari nilai kontrak dana bantuan jika progres pekerjaan fisik telah mencapai minimal 60%. Laporan pertanggungjawaban dana tahap 1. Tambahan dana biaya awal operasional dan pemeliharaan telah disetorkan sebesar 75% dari dana tunai atau in-cash kontribusi masyarakat. Terbentuk KPP. Tersusunnya dokumen draft rencana operasional dan pemeliharaan atau ROP, alokasi dana dan rincian jumlah bantuan pemerintah. Berikut ini rincian penggunaan dana bantuan pemerintah. Satu, pemilihan lokasi. Kriteria pemilihan lokasi. Persyaratan kabupaten atau kota penerima dana bantuan program TPS 3R. 1. Sudah mencantumkan usulan TPS 3R dalam dokumen strategi sanitasi kota atau SSK dan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah atau RPIJM. 2. Wali kota atau bupati membuat surat minat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. 2. Kriteria lokasi. Kriteria utama yang wajib dipenuhi untuk penentuan lokasi adalah: Tiga, proses pelaksanaan seleksi. Langkah-langkah proses seleksi. PPK, PPLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah dan Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR di pusat melaksanakan sosialisasi dengan OPD terkait untuk penyiapan. Untuk pemilihan sarana pengolahan TPS 3R dibagi menjadi 3 opsi, yaitu opsi 1 untuk pengolahan sampah standar, opsi 2 untuk pengolahan sampah standar dan ditambahkan peningkatan pengolahan sampah lapak. Pemilihan grade ini sangat cocok untuk TPS 3R yang memiliki unit usaha bank sampah. Penambahan pada grade 2 adalah penambahan mesin pres plastik. Opsi 3 untuk pengolahan sampah standar dan ditambahkan peningkatan pengolahan sampah lapak. Pemilihan grade ini sangat cocok untuk TPS 3R yang memiliki unit usaha bank sampah. Penambahan pada grade 3 adalah penambahan mesin pres plastik dan mesin pencacah plastik. Tingkat pemilihan grade ini harus dilakukan kajian khusus untuk pasar sampah cacah plastik hasil pilahan KPP. Penyusunan daftar pendek atau shortlist yang dilakukan OPD penanggung jawab didampingi oleh TFL. Kemudian penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan cara: Empat, penentuan dan penetapan lokasi terpilih menggunakan metode seleksi lokasi partisipatif atau SLOTIF. SLOTIF, seleksi lokasi partisipatif atau survei cepat, adalah metode yang digunakan untuk melakukan observasi kondisi lokasi untuk kemudian menetapkan kondisi lokasi dan menetapkan kondisi sasaran program persampahan secara cepat yang dilakukan secara partisipatif pada calon lokasi sasaran.
Secara umum, tujuan Slotif adalah teridentifikasinya masalah sanitasi dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikannya atas dasar kemampuan sendiri, yang dilakukan secara partisipatif, sistematis, dan cepat. Tujuan akhirnya adalah terseleksinya lokasi yang paling siap untuk implementasi program, ketentuan teknis dalam seleksi lokasi. Penetapan calon lokasi TPS 3R, langkah yang ditempuh adalah partisipasi dan kontribusi. Penggalian data terkait partisipasi dan kontribusi bertujuan untuk perencanaan yang baik adalah dapat merencanakan secara detail setiap tahapan dalam program TPS 3R. Tahapan program TPS 3R adalah satu, kelembagaan di tingkat masyarakat yang berperan dalam perencanaan dan pengolahan TPS 3R adalah KSM dan KPP. KSM pelaksana konstruksi dibentuk melalui musyawarah masyarakat atau rembuk warga. Bentuk dan susunan pengurus sesuai mufakat warga dan ditetapkan melalui surat keputusan kuasa pengguna anggaran atau SK-KPA. Pembentukan KPP dilakukan melalui rembuk warga dan ditetapkan oleh Kepala Lurah atau Desa atau OPD teknis terkait dalam surat keputusan Kepala Lurah atau Desa atau OPD teknis terkait. 2. KSM TPS 3R. Tugas KSM. Tiga, susunan pengurus. Susunan organisasi KSM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keterlibatan kaum perempuan. Pengelolaan perlu menyusun standar operating procedure atau SOP yang akan menjadi acuan. SOP disusun untuk pengurus KPP bersama warga dalam rembuk warga dan disahkan oleh kepala desa atau lurah. RKM adalah bukti dokumen resmi perencanaan TPS 3R yang disusun dengan pendekatan partisipatif. RKM yang telah tersusun serta ditandatangani oleh Ketua KSM dan dilakukan verifikasi oleh OPD terkait sektor persampahan.
Pekerjaan dalam pembangunan TPS 3R meliputi 1. Pekerjaan persiapan. 2. Pekerjaan sipil, yaitu pekerjaan Tiga, pekerjaan pengadaan, pemasangan elektrikal, mekanikal, yaitu pekerjaan listrik dan elektrikal. 4. Pekerjaan uji coba. 2. Pengadaan peralatan pengolahan sampah 3R. Dalam pengolahan sampah 3R diperlukan peralatan pengolahan sampah untuk membantu proses pengolahan sampah. Peralatan pengolahan sampah 3R antara lain: 1. Wadah atau tempat untuk sampah terpilah di rumah tangga. Dapat berupa plastik sampah, tong atau bin sampah yang merupakan tanggung jawab dari warga. 2. Peralatan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dapat berupa gerobak sampah, beca sampah, beca motor, kendaraan roda 3 dilengkapi bak sampah yang sudah disekat untuk memilah sampah. 3. Peralatan pengomposan sampah. Dapat berupa mesin pencacah sampah organik atau bertenaga listrik, mesin pengayak atau penyaring sampah, starter mikroba, dan sebagainya. 4. Peralatan untuk mengolah sampah anorganik. 5. Peralatan peraga untuk kampanye atau sosialisasi, dapat berupa stiker, poster, leaflet, dan sebagainya. 6. Peralatan pendukung untuk petugas TPS 3R, dapat berupa cangkul, sapu lidi, seragam, sarung tangan, masker, sepatu boot, dan lain sebagainya. 7. Untuk proses pengadaan motor sampah roda 3 plat merah direkomendasikan atas nama desa atau kelurahan atau OPD terkait atau KSM. Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Pemantauan dilakukan dengan pengumpulan informasi pekerjaan fisik atau pengecekan kualitas material, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dana, jumlah pekerja yang berpartisipasi, dan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi. Pengawasan dilaksanakan oleh KSM dibantu TFL. Tahapan penting dan diharapkan masyarakat mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk pengendalian. Pengendalian mutu meliputi 6. Pelaporan pelaksanaan konstruksi merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan konstruksi. KSM dibantu TFL menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan meliputi perubahan kontrak atau adendum. Adanya perbedaan antara kondisi lapangan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak. PPK bersama KSM dapat melakukan perubahan kontrak meliputi KSM perlu melakukan penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan dokumen adendum yang disesuaikan oleh PPK. Tim pelaksana atau KSM dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018. 8. Serah terima pekerjaan. Mekanisme serah terima pekerjaan setelah konstruksi selesai adalah ROP adalah rencana detail pengelolaan TPS 3R, diantaranya A. Penjabaran detail aspek pengelolaan TPS 3R. B. Skema pengelolaan keuangan KSM. C. Rencana pengembangan bisnis atau business plan. D. Saat serah terima pekerjaan, rekening bank KSM sudah ditutup. Format BA serah terima pekerjaan adalah
9. Sanksi. Sanksi untuk menjamin kualitas pekerjaan adalah 1. PPK di BPPW dapat menangguhkan pencairan dana bantuan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan atau penggunaan dana. Masa tangguh sampai permasalahan diselesaikan melalui rembuk warga didampingi TFL dan diketahui oleh kepala desa. 2. Pengurus KSM dibebas tugas dan mengganti kerugian jika melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Kemudian dilakukan pemilihan pengurus KSM baru. 3. Terjadi atau ditemui penyelewengan dan penyalahgunaan dana KSM yang mengakibatkan tidak terselesaikan atau terbengkalainya pekerjaan, maka KSM wajib menyelesaikan pekerjaan. 4. Lokasi yang batal atau mundur. Dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan dialihkan ke lokasi lain yang memenuhi kriteria atau dikembalikan ke kas negara. Merupakan kegiatan utama program TPS 3R. Kegiatan OP diharapkan terus berlangsung tanpa akhir. Oleh karena itu, Pemda harus mempersiapkan strategi OP TPS 3R sejak masa pembangunan dimulai. Aspek untuk menjamin keberfungsian TPS 3R. 1. Pembiayaan. TPS 3R diwajibkan melayani kegiatan pengumpulan sampah dari rumah, pengolahan dan pengangkutan residu ke TPA. Sedikitnya 200 sampai 400 KK. Semua ini membutuhkan biaya operasional yang umumnya tidak berhasil disediakan oleh Pemda maupun KSM. Pembiayaan TPS 3R terdiri pada 3 pemasukan, yaitu 2 pemasukan utama, iuran dan alokasi dana pemerintah, dan 1 pemasukan sampingan, hasil penjualan sampah dan atau produk hasil pengolahan sampah. Pembiayaan ini dikelola oleh KPP untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok terdiri dari 2. Pengelolaan prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal. Rencana operasional dan pemeliharaan meliputi Tiga, sosialisasi dan edukasi. Dibutuhkan untuk memicu perubahan perilaku masyarakat penerima TPS 3R, yaitu pemilahan sampah yang dilakukan sejak dari sumber. Oleh karena itu, disarankan dalam waktu kurang dari 1 tahun selama proses pembangunan, TFL, KSM, dan KPP mengonsep bersama perangkat sosialisasi untuk digunakan sepanjang masa operasional, antara lain 4. Peraturan. Penegakan hukum menargetkan perubahan perilaku dengan pemberian sanksi. Tingkatan hukum pun bisa dimulai dari yang paling kecil, tingkat RT ataupun RW dengan membuat kesepakatan bersama antara warga yang dipimpin oleh masing-masing ketua RT, sampai dengan tingkat di mana Satpol PP bisa diturunkan untuk melakukan penegakan terhadap para pelanggar peraturan. 5. Pedoman kelembagaan. Peran Pemda untuk terlibat dalam pengelolaan antara lain mengalokasikan dana operasional serta melakukan pembinaan berkala terhadap KPP. Peran swasta merealisasikan dana tanggung jawab perusahaan untuk sosial melalui CSR untuk membantu masyarakat selama tidak mengikat. Pemantauan penyelenggaraan TPS 3R adalah proses yang dilakukan secara berkala, mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, keberlanjutan program, sampai dengan pengembangan dan replikasi. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas, pelaksanaan, dan perbaikan perencanaan. Hasil kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar untuk keberlanjutan program. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemantauan di tingkat pusat. Pemantauan di tingkat provinsi terdiri dari pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan TPS 3R di kabupaten atau kota,
Pelaksanaan seleksi kota yang berminat melaksanakan penyelenggaraan TPS 3R. Pelaksanaan pemilihan fasilitator. Pelaksanaan pemilihan lokasi pada lokasi terpilih. Pendampingan kepada fasilitator dan KSM dalam kegiatan pelaksanaan survei lapangan mengenai timbulan dan komposisi sampah serta kondisi masyarakat dan pemilihan teknologi penyelenggaraan TPS 3R. Pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, verifikasi teknologi di tingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, pembentukan KSM dan penyusunan RKM, pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan TPS 3R, pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R yang meliputi pemantauan di tingkat kabupaten atau kota, proses sosialisasi kepada seluruh lokasi yang berpotensi mengelola sampah 3R, proses seleksi lokasi berminat di kabupaten atau kota, pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh fasilitator mengenai timbulan dan komposisi sampah serta kondisi masyarakat dan pemilihan teknologi penyelenggaraan TPS 3R, pelaksanaan penyiapan masyarakat yang terdiri dari sosialisasi 3R, verifikasi teknologi di tingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, pembentukan KSM dan penyusunan RKM, pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan TPS 3R, pelaksanaan penyelenggaraan TPS 3R yang meliputi aspek indikator dan parameter evaluasi. Tahap prakonstruksi adalah proses pekerjaan yang dapat dilakukan oleh konsultan advisory, termasuk fasilitator provinsi, dan TFL dalam melakukan pendampingan di lapangan pada tahap prakonstruksi. Tahap konstruksi meliputi monitoring proses pekerjaan yang dapat dilakukan oleh konsultan advisory, termasuk fasilitator provinsi dan TFL dalam melakukan pendampingan di lapangan pada tahap konstruksi. Tahap pasca konstruksi merupakan penilaian terhadap TPS 3R yang aktif atau berfungsi dan juga penilaian terhadap TPS 3R yang tidak aktif atau berfungsi. Berikut ini adalah titik kritis keberjalanan TPS 3R yang harus diperhatikan oleh semua pihak.